pertanyaan kalian, gua kasih sapi lagi kak, males, kucing aja lah. Nah ini, berak kau, kencing kau adalah kau. Itulah konsep ketuhanan orang Kristen. Itu bukan titik kesadaran. Itu kotoran. Kotoran itu bukan titik kesadaran. Salah itu. Ya, ini untuk orang yang suka menyalahi pemahaman ya. Suara saya adalah saya, badan saya adalah manusia, suara saya adalah manusia, pikiran saya adalah manusia. Itu adalah 3 titik kesadaran. Jadi kalau kamu mengatakan kotoran, itu tidak ada titik kesadarannya. Kotoran itu kan tidak bisa merasa. Coba, kotoran itu sadar nggak? Kotoran itu merasa sakit nggak? Nggak. Yang bisa merasa sakit itu tau nggak apa? Rohmu, pikiranmu, badanmu. Ini titik kesadaran. Itulah ketritunggalan itu. Jadi jangan kamu kira kok kesadaran. Sejak kapan kalau kau pencet dia ngerasa sakit? Inilah kalian salah ya memahami gitu. Titik kesadaran itu artinya yang sepenuhnya menyadari apapun yang kamu lakukan. Ngerti nggak sih? Bodoh kali lah kalian ini. Kapan sih pakai otak? Masa telinga kok bilang itu titik kesadaran adalah manusia? Inilah kecacat logikaan orang-orang RT 6 ini ya. Jadi kalau dibilang suara Agatha adalah Agatha, badan Agatha adalah Agatha, terus langsung kau cari itu kotoran, kuku gitu loh. Sejak kapan kuku kau pencet itu ada rasanya? Yang ngerasakan itu adalah dagingmu, badanmu. Kotoran di dalam dirimu itu nggak ada, nggak ngerasain apa-apa. Kalian ngerti nggak sih apa yang disebut titik kesadaran? Yang masih menyadari sepenuhnya. Coba, makanya saya bilang yang dikatakan sepenuhnya sadar itu adalah roh. Coba, kalau kamu sakit itu rohmu itu yang sakit kan? Misalnya kamu sakit hati, itu rohmu yang sakit. Misalnya kamu pikiran, kamu terus memikirkan, itu pikiranmu sedang sakit. Terus badanmu ini kalau ketusukan sakit. Itu yang namanya titik kesadaran. Aduh, kalian ini belajar nggak sih anatomi manusia ini? Astaga, kalian ini kapan sih bisa pinter untuk hal-hal sepele gini loh? Itu ya, jadi untuk orang botol ya, yang namanya Tritunggal itu adalah 3 titik kesadaran itu. Makanya dikatakan, ini ya penjelasan di Alkitab ini keren banget ya. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan yang tahu apa di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri? Masa kalian nggak ngerti apa-apa sih? Ya, shalom everyone. Inilah kalian ya. Botol banget. Ngeri. Shalom. Ada lagi yang mau bertanya nggak apa-apa? Kalau ada yang mau bertanya tapi bisa live chat ya. Nanti saya jawab juga dari sini gitu. Cuman nggak bisa naik lah. Belum bisa kirim permintaan di sini. Info guys, besok sore Pak Prop versus Yahudi, jangan lupa nonton ya. Di mana? Kak, aku mau naik, nggak bisa kak, ini belum. Iya bunda, di Holland akun baru terus. Halo Malaysia, shalom, sarange. Di live Yahudi yang mana? Billy Yahudi. Serius loh, paling gue nanti diminta jadi moderator sama si Billy Yahudi. Tubuh Yesus itu ilahi? Enggak. Tubuh Yesus itu enggak ilahi. Yang keilahian itu adalah firman yang satu di dalamnya. Itu. Jadi kalau yang dibunuh itu adalah kodrat kemanusiaannya, tubuhnya. Ini ulil amri. Sebenarnya dari pertanyaanmu kamu udah ngejawab itu. Tubuh Yesus itu ilahi? Ya enggak lah. Namanya ilahi itu adalah terang. Yang namanya ilahi itu bukan
manusia. Kan selalu dikatakan Allah bukanlah manusia. Makanya keilahian Yesus dengan kemanusiaannya itu tidak bercampur baur, hanya menyatu. Atau yang kita kenal sebagai tewahedo alias tohid. Nah itu. Nih, contoh kayak nafas saya dengan tubuh saya ini kan bersatu. Tubuh saya satu dengan nafas saya. Tapi nafas saya berubah nggak jadi tubuh saya? Enggak kan? Tubuh saya berubah nggak jadi nafas? Enggak. Ini yang namanya satu. Satu yang tidak bercampur baur, satu yang tidak saling melebur, satu yang tidak kacau balau, tetapi berjalan beriringan atau bersama. Ya, makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu hakikatnya adalah Allah. Gitu ulil. Ulil. Semoga pinter ya, jangan botol. Kenapa Yesus nggak diciptakan seperti Adam? Yesus nggak pernah diciptakan blur. Nih, Yesus itu bukan diciptakan, Yesus itu menciptakan kamu. Ya, itu. Orang Yesus itu sudah mengambil rupa manusia ketika menciptakan Adam kok. Makanya Adam itu mendengar suara derap langkah Sang Firman. Tuh. Jadi bukan Yesus itu diciptakan. Adam itu yang diciptakan oleh Yesus. Yesuslah yang menciptakan Adam. Tuh. Kak Agatha, gue mau nanya, capek nggak tiap hari kayak ngajarin anak TK? Enggak, kita tidak boleh lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Apakah Yesus itu capek ngajarin murid-muridnya tiap hari tentang kerajaan Allah? Enggak. Apakah murid-murid Yesus alias para rasul itu capek mengajar sampai seumur hidupnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan? Enggak. Maka saya juga nggak capek. Kita itu harus memikul tanggungan kita juga, gitu. Jadi manusia itu capek-capek, tapi dia akan ambil waktu untuk istirahat lalu pulih kembali. Jadi nggak boleh capek. Masa hidup capek? Ya memang hidup capek, tapi kita kan nggak harus tiap hari mengeluh gitu. Kalau mengajarkan anak TK itu nggak usah capek ya, karena apa ya? Kita menganggap mereka itu anak-anak kecil yang memang belum punya literasi apapun tentang pengetahuan teologi kita. Jadi wajar harus diajarkan berulang-ulang sampai kepada kita mati. Jadi memang hidup kita ini kita habiskan untuk perkara-perkara yang di atas. Itu tadi bagus tadi tuh, yang bawah ayatnya. Ya, jadi janganlah hidup untuk perkara-perkara yang di bawah, tetapi hiduplah untuk perkara-perkara yang di atas. Karena nanti pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Kristus. Itu bagus sekali tuh. Kolose 3 ya ayat 2. Ini cakep ini ayatnya. Jadi kalau dikatakan lelah nggak Kak? Ya lelah. Tapi apakah dengan kelelahan kita itu kita langsung berhenti gitu kan? Enggak. Kita berhenti untuk sementara, lalu bekerja lagi. Ya. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Berarti kita harus mencari kerajaan Allah kan? Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kan kita ini udah ciptaan baru Tuhan Yesus. Artinya kita ini semua sudah menjadi satu di dalam Yesus Kristus yang adalah satu di dalam Sang Bapa, bertahta di dalam kerajaan Allah. Jadi kita itu nggak boleh capek gitu. Perkara di bawah itu kayak gimana Kak? Perkara perut? Bukan. Perkara di bawah itu perkara sakit hati, perkara untuk mencari harta di dunia. Nah itu perkara-perkara untuk kedagingan. Itu maksudnya. Orang-orang sekarang ini kan sibuk untuk menjelajah dunia. Padahal Tuhan Yesus itu bilang apa? Kita harus memikirkan yang di atas, bukan yang di bawah. Nothing is impossible if you talk to Jesus. Bahkan nggak ada yang mustahil kalau kita bicara dengan Yesus ya. Bukan hanya bicara dengan Yesus tidak ada yang mustahil, tetapi di dalam Yesus itu tidak ada yang mustahil. Gitu. Lagi mencetin kacamata ke Agatha. Makasih.
itu adalah istilah untuk orang-orang yang di luar bangsa Yahudi. Jadi goyim itu adalah istilah untuk anjing ya. Istilah untuk orang-orang yang di luar orang-orang Israel. Apakah itu kejam atau itu kotor atau itu jahat? Enggak. Itu hanya istilah yang digunakan bangsa itu saat itu gitu. Karena muridnya Yesus itu disebut domba. Nah, anjing itu adalah hewan lain yang dia memang tidak satu kawanan dengan domba. Jadi jangan sakit hati jika orang yang di luar Yahudi itu disebut anjing. Kita juga anjing. Tapi ingat ya, waktu ada seorang Samaria yang datang kepada Samaria atau ibu-ibu yang di luar Yahudi lah itu kalau nggak salah ya. Ada seorang ibu yang memohon-mohon sama Tuhan Yesus ya. Tuhan kasihanilah aku gitu kan. Anakku sakit gitu. Terus Yesus itu bilang, aku hanya diutus untuk domba-domba hilang yang dari Israel gitu. Tapi apa coba kebulatan tekad ibu itu mengatakan, tetapi anjing-anjing itu juga makan dari remah-remah roti tuannya. Dan di situ Yesus menaruh belas kasihan kan terhadap orang-orang yang di luar bangsa Israel gitu. Kita ini sebenarnya anjing-anjing itu yang memakan remah-remah dari roti tuannya gitu. Karena Tuhan itu mengasihi sesama kita. Seperti itu kakak yang nanya tadi itu. Ini ada yang nyambung dari tadi ya. Aku hanya diutus, katanya Tuhan. Iya, diutus hanya untuk Israel. Memang Yesus itu di Israel aja. Yesus itu nggak kemana-mana. Dia itu nggak keluar dari bangsa Israel. Dia itu nggak ke Yunani. Yesus itu nggak ke India. Yesus itu nggak ke Arab. Dia emang khusus untuk orang Israel. Aku diutus hanya, bukan aku hanya diutus. Bukan, dibalik itu, kebalik. Aku diutus hanya untuk orang-orang Israel. Gitu. Jadi memang Yesus itu khusus untuk Israel. Murid-muridnya Yesus yang bangsa Israel itu untuk segala bangsa. Gitu. Nah, murid-muridnya itulah yang menyatakan itu kepada orang goyim. Makanya kata Rasul Paulus gini, dengan matinya Kristus tidak ada lagi yang namanya Yunani, tidak ada lagi yang namanya Yahudi, tidak ada lagi orang merdeka, tidak lagi ada perhambaan. Semua satu di dalam Kristus. Kita semua ini dipersatukan di dalam Kristus. Kenapa? Karena sebelumnya Yesus itu memang menciptakan hanya satu manusia. Dan dari satu manusia menjadi banyak manusia. Dari banyak manusia menjadi satu tubuh. Itulah tubuh Kristus. Satu di dalam tubuh Kristus kembali lagi menjadi satu. Itu. Tap-tap Bani Quraisy. Jadi kok mati live-nya kena report, kena banned. Kita nunggu sampai jam 5:30 ya, sabar ya. Nanti live di Agatha 6 ya. Kadrun pasti udah siap-siap itu mau nge-report. Tapi nanti kita akali di Agatha 6. Gimana caranya supaya nggak bisa kena ban. Lama amat Neng, bentar lagi kok, ini udah jam 4. Sekitar 2 jaman lagi. Sabar ya cintaku. Sabar. Iya, mereka memang ketakutan. Pakai bahasa bahasa isyarat aja non. Gimana caranya? Kakak cantik baru live? Enggak sayang, saya sudah mencoba live dari beberapa jam yang lalu, dari sekitar jam 1 atau jam 2an. Cuman ya harus tertatih-tatih ganti akun. Ya. Ini thank you ya udah 2.700, tapi belum bisa naikin Komal ya. Sabar ya teman-teman, nanti di Agatha Palermo 6 baru bisa live. Sabar ya. Apalagi nih yang mau ditanyakan? Boleh 600 Kak. 600 apa? Pasti ulah kadrun. Iyalah, siapa lagi? Nggak mungkin Oten yang nge-report. Sabar di sini nggak apa-apa, sabar lah. Apa. Kalian mau nanya apa? Palermo apa artinya? Palermo itu nama kota. Tadinya nama kota itu adalah Sisilia di Itali. Sekarang berganti nama menjadi Palermo.
Itu dulu namanya itu Sisilia, jadi Agatha of Sicilia itu nama kota. Palermo nggak ada artinya, gue nggak tahu artinya, tapi itu nama kota. Kak, coba ganti WL-nya jadi Love Orange. Gimana? Gue nggak ngerti cara gantinya. Power aja nggak ngerti aku Love Orange. Gimana caranya? Nggak paham aku, cuy. Aku cuman tahu main TikTok ini hanya untuk penginjilan. Sorry ya teman-teman, nih aku nih agak gaptek ya, bukan agak gaptek. Memang aku mageran orangnya cari tahu. Nama saya Sisilia, Kak. Oke, halo Sisilia. 1 Yohanes 5 ayat 8, tolong jelasin, Kak. Boleh. 1 Yohanes 5. Bentar ya, ya. 1 Yohanes 5 ayat 8. Roh, air, dan darah, dan ketiganya bersatu padu. Ini itu dalam diri manusia, ini kan gini. Inilah dia yang telah datang melalui air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Waktu Yesus itu ditombak, itu yang keluar dari lambungnya itu air bercampur darah, ya. Sebab manusia itu juga dari air dan darah, ya. Inilah dia yang telah datang melalui air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Rohlah yang bersaksi, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ada pula 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ini. Roh, air, dan darah, ketiganya bersatu padu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab inilah kesaksian Allah, yaitu bahwa ia bersaksi tentang anaknya. Siapa yang percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian di dalam dirinya. Siapa yang tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya kepada kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Inilah kesaksian itu, yaitu Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa yang memiliki anak, dia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Gitu, Kak. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Dengan inilah kita diketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Jadi, Kak, maksud dari roh, air, dan darah, ketika kakak lahir, keluar dari rahim ibumu, itu adalah air ketuban dan darah. Betul nggak? Nah itu. Makanya setiap orang yang lahir dari Kristus, dia lahir dari air dan darah, juga rohnya, Roh Kudus. Itu maksudnya, Kak, dari ayat itu. Ini bukan omong kosong loh. Makanya dikatakan baptisan itu adalah rahim ibu kita yang melahirkan kita. Makanya kita ini adalah ciptaan baru, dari air dan dari darah. Gitu. Membingungkan, Kak? Enggak bingung. Setiap orang yang lahir dari Kristus itu memang lahir dari roh, air, dan darah. Gitu. Kamu bayangkan aja itu. Ibumu melahirkan kamu, itu apa yang keluar? Kamu lahir bersama-sama dengan air dan darah, kan? Itu. Juga ditambah oleh Roh Kudus, makanya kamu hidup. Itu maksudnya dari ayat yang tadi tuh, Kak. Ais, itu omong kosong dari pendeta-pendeta kanan. Enggak, saya bukan omong kosong dari pendeta, itu dari mulut saya. Tolong jelasin tentang bintang timur. Kalian bisa lihat di Agatha of Palermo 6, Agatha of Palermo 3, ya. Astare Olampres itu yang ada di Wahyu diterjemahkan sebagai bintang timur, tetapi dia adalah bintang yang memiliki cahaya di dalam dirinya sendiri. Dia adalah bintang yang gilang gemilang. Tetapi diterjemahkan juga di Yesaya 14 ayat 12, sang bintang timur itu, dia adalah Lucifer. Dia adalah bintang yang menyandang terang.
Dia itu bukan bintang yang cahayanya dari dalam dirinya, tapi dia adalah bintang yang menyandang terang. Gitu. Bahasa ininya kalau yang di sana Astare Olampres, yang kalau di sini ya bentar. Oesoporus, bentar ya. Bentar. Kalau yang di Yesaya itu kalian boleh lihat ya, di Agatha of Palermo 3 udah aku bikin video. Yesaya ya. Ini Lucifer nih. Nih. Eosforas, sorry. Ya ini bintang timur atau putra fajar itu ya. Yesaya 14 ayat 12 itu teks aslinya Yunaninya itu Eosforas, penyandang terang, malaikat yang menyandang terang. Tetapi kalau yang di Wahyu di situ adalah Astare Olampres. Dia adalah bintang itu sendiri yang memiliki terangnya. Ada yang menyandang terang, ada yang memang sang terang itu. Yesus itu sang terang. Cuman sama-sama dikatakan bintang timur atau putra fajar. Tolong jelaskan tentang kadrun. Nggak tahu gue. Lah, bukannya Roh Kudus dapat setelah penumpangan tangan waktu lahir? Sejak kapan kau ditumpangin tangan waktu lahir? Itu maksudnya adalah setelah kita keluar dari air baptisan, kita di krisma. Ya, makanya kita semua yang hidup ini di dalam Kristus, kita menerima Roh Kudus melalui baptisan. Kalau tidak melalui baptisan, kita tidak menerima Roh Kudus. Yang melalui sakramen itu krisma. Itu maksudnya tadi. Makanya kita lahir baru. Setelah kita dilahirkan kembali melalui baptisan itu, kita di krisma menerima Roh Kudus, baru kita boleh menyatu dengan Yesus dalam perjamuan atau ekaristi. Gimana sih kau? Masa aku potong-potong itu? Karena sakramen baptisan itu nyambung langsung ke krisma. Abis sakramen baptisan itu pasti harus krisma. Nggak bisa diganti-ganti, nggak bisa ditunda-tunda. Itu pasti bersatu. Sakramennya itu dua, namun sejalan gitu. Setelah baptisan krisma, setelah krisma baru perjamuan kudus. Gitu. Kak, jelasinlah tentang Imam Melkisedek. Melkisedek itu adalah Kristofani atau Teofani. Firman itu yang inkarnasi, bukan inkarnasi. Firman itu yang berteofani, yang menampakkan diri kepada Abraham dengan nama Melkisedek yang membawa persembahan roti dan anggur. Jadi Melkisedek itu adalah Kristus. Gitu, Kak. Kakak Katolik atau Protestan? Kristen. Kak, kalau 2 Petrus 1 ayat 19, bukankah pakai istilah Posporus juga, Kak? Iya. Itu juga dikatakan kita bintang. Tapi adakah di situ tulisannya Astare Olampres? Makanya Posporus itu ini ya, bukan Posporus ya. Eosforas. Makanya itu di situ juga kita disebut bintang terang. Jadi bintang terang itu bintang timur itu juga bukan hanya untuk kepada Lucifer, kita juga dikatakan menyandang terang itu. Itu maknanya. Makanya bintang timur itu bukan cuman untuk Lucifer dan untuk Yesus, bukan, banyak. Termasuk di 1 Petrus yang kamu bilang tadi tuh. Itu maksudnya adalah penyandang terang, tetapi Astare Olampres itu baru Kristus. Seperti itu. Janganlah kita yang Kristen seolah-olah menjebak Agatha, nanti kita jadi malu ditertawai sebelah. Iya, gak apa-apa bang, memang mereka ini suka aneh-aneh, memang yang Kristen juga. Kalau kami Katolik, Baptis, Komuni, Krisma, agak lain. Di mana-mana Kak Baptis, Krisma, baru Komuni Kak Stefan. Coba, gimana ceritanya kau? Ini tapi agak lain kau. Jangan kau ganti-ganti itu state ininya.
tahapannya. Mana mungkin kau bisa nerima komunis sebelum kau di krisma? Agak lain kau. Mabok kau. Gigi aja nggak beres. Ih, gigiku bagus sekali. Aku ini memang lagi gabut aja pakai behel. Kok kira gigiku ini nggak rapi? Rapi banget, cinta. Cantiknya gigiku ini. Mana ada kau tak cari gigi serat. Aku nih kemarin tuh bingung mau ngapain. Aku tuh kalau gabut tuh pasang behel soalnya buat seru-seruan. Agatha penganut teori Tritunggal. Wah, ada unitarian di sini. Wah. Hai bidat unitarian. Orang ada unitarian ini ya. Ini bidat yang udah lama dibuang ke tong sampah ini waktu konsili yang pertama ya. Dipungut lagi, udah dibuang dari tong sampah nih, ini unitarian. Tidak pula aku sematkan. Itu kan itu unitarian itu. Bidat itu bukan Kristen ya. Unitarian itu bukan Kristen. Itu sama dengan RT 6. Dia tidak mengakui Yesus itu adalah Allah. Dia mengatakan Yesus itu ciptaan. Sama ini sama RT 6 ini unitarian ya. Jangan kalian ngasih salam untuk penyesat seperti itu. Nah, dia tuh unitarian ada di Indonesia itu unitarian. Dulu gue juga punya temen namanya Yohanan, unitarian. Sekarang dia udah jadi Kristen. Berdebat panjang kami dulu. Kalau nggak salah dulu namanya si Ocop lah itu. Udah lama aku gebukin itu. Banyak unitarian dulu. Udah aku hajar, udah aku habisi semua. Bosan aku sama unitarian. Dari tahun kapan aku unitarian itu. Ini yang dimaksud itu sayangnya aku itu ini ya. Oke gitu. Kak, kenapa zaman para nabi banyak istri ya, Kak? Enggak semua beristri kan banyak. Dan itu pun tau nggak? Karena gini ya, di dalam Alkitab dikatakan ya, Alkitab ini juga untuk menyatakan kesalahan ya kan. Jadi kalau di zaman Nabi itu banyak istri, enggak semua banyak istri. Ya, tetapi dulu itu moral itu tidak seperti yang sekarang ini, gitu kan. Di zaman Nabi itu sebenarnya hanya boleh satu pasangan aja, tetapi karena pelanggaran mereka, akhirnya apa? Mereka itu mengakibatkan banyak dosa gitu. Contoh ya, kayak Daud. Apa yang terjadi dari poligami yang dilakukan Daud? Nah, kerajaannya runtuh kan? Salomo juga menjadi penyembah berhala. Jadi memang yang kayak gitu tuh diizinkan untuk menyatakan kesalahan pada manusia, untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jangan kita menyontoh mereka gitu. Coba lihat kasus Abraham. Karena ketidaksabarannya Sarah, akhirnya apa kan? Buat konflik gitu. Jadi itu untuk menyatakan kesalahan, untuk menjadi pembelajaran bagi kita supaya kita itu jangan terjerumus seperti hal-hal yang demikian. Unitarian sepupunya Unirifa, astaga Tuhan. Gata kenal Pak Bambang Nursena nggak kenal aku siapa Bambang Nursena. Tahu tapi aku nggak mengenal dia secara ini. Yang tahu itu Episkop Daniel. Kak Agatha banyak kali akunnya. Iya, soalnya kena Bennett mulu. Kakak cerita pindah Kristennya dong. Selesai. Terima kasih Kak Cariulina. Tuhan berkati ya. Saksi Yehova tadi ya Agatha. Bukan Unitarian. Unitarian itu beda lagi sama Saksi Yehova. Dia ini, jadi Unitarian ini dia
dia memahami Tritunggal. Ya, Unitarian ini juga percaya Tritunggal. Tetapi firman ini, Yesus ini dikatakan ciptaan yang pertama. Nah, ini yang salah dari Unitarian. Unitarian ini bukan Oneness, bukan Kak. Unitarian itu ketritunggal banget malahan. Namun kemanusiaannya Yesus itu dikatakan ciptaan. Itu Unitarian itu bukan Oneness, bukan. Nanti seolah-olah kayak Tritunggal. Hati-hati kalian ya, jangan salah. Hati-hati kalian ya, jangan salah. Unitarian ini penyesat yang tipis-tipis. Jadi dia nanti tuh percaya Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tahu nggak ujung-ujungnya Yesus dibilangnya ciptaan. Nah itu bahaya itu. Ngeri Unitarian. Sama kayak RT6. Nah itu. Gereja dan kitab Unitarian nggak ada. Makanya mereka itu adalah penumpang gelap. Siapa ya? Kalau nggak salah siapa dulu ya ketuanya Unitarian itu ya? Aku tahu itu. Udah lupa pun aku. Tebak istri Mamat ada berapa? Nggak tahu. Apa komen Agatha tentang Adventis? Nggak kenal aku Advent, nggak ngerti, aku nggak begitu paham tentang Advent. Jangan tanya Advent sama aku. Kayaknya PS Sarah itu Unitarian, nggak tahu aku dia itu apa. Kak, Yudas murid Yesus masuk surga nggak? Soalnya kan manikot, Kak. Apa itu manikot? Nggak tahu aku manikot. Budi Waluyo, betul. Untung kakak tahu, itu udah dulu tuh udah sempet juga aku ini, dia nggak mau ini debat sama aku. Manikot itu apa sih? Oh, bundir. Astaga, nggak masuk surga. Kan itu ini. Dia menyerahkan dirinya kepada Saitoni Rojim. Nggak lah. Yesus bilang apa? Lebih baik kamu tidak hidup. Lebih baik kamu tidak dilahirkan, kan kata Yesus. Jadi apa itu artinya? Dia tidak hidup. Tidak dilahirkan itu artinya kan mati. Nah itu. Jadi apakah Yudas masuk surga? Dia membun-bun, ya kan? Membun-bun dirinya sendiri. Ketika dia mati, kapan dia minta ampun? Udah selesai kan? Orang meninggoy itu nggak bisa minta ampun. Sama seperti RT6. Nanti kita tengok ya di akhirat nanti siapa yang ini, begitu dia mati meninggoy, ya dia udah nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Mau gimana cara dia bertobat? Nggak bisa. Karena apa? Roh itu jujur, roh itu kebenaran, roh kita itu nggak akan bisa berdusta. Mulut kita mungkin berdusta, tapi roh kita itu nggak bisa berdusta. Jadi gimana caranya orang mati itu bisa mengakui salahnya, dosanya? Jadi apakah Yudas itu masuk surga? No. Dia menyesal. Nah, menyesal bukannya bertobat. Orang namanya menyesal itu bertobat. Ini menyesal malah bun-bun. Sekarang saya tanya, ketika dia menghabisi nyawanya, ya, membun-bun dirinya sendiri, kapan dia waktunya menyesal? Orang dia udah nggak sadar? Coba kalian pikirkan. Bisa nggak orang yang udah meninggoy menyesal lagi? Udah menyesal harusnya bertobat. Petrus saja disebut iblis kok sama Yesus. Tapi apakah dia bun-bun? Enggak. Tetapi dia menyadari kesalahannya. Petrus itu batu sandungan loh disebut Yesus. Baru awalnya dibilang dia batu karang. Setelah itu dibilang dia batu sandungan. Nah itu. Ya. Jadi kita ini kebanyakan sebenarnya seperti sifat kita ini seperti Petrus, ya. Dia kayak panas-panas teh ayam. Kan dia pernah ada juga kasus kan, sampai dia itu nangis kan. Disuruh dia menjala manusia, tahu-tahu dia menjala ikan lagi balik si Petrus ini. Coba kalian baca itu kisahnya itu. Kan marah Tuhan Yesus sama dia. Akhirnya apa? Dia menjala manusia. Padahal udah disuruh Yesus, Petrus kau harus menjala dunia, kamu akan menjadi penjala dunia gitu, penjala manusia. Setelah Yesus meninggoy,
dia malah menjala ikan lagi. Akhirnya dia tersadar, akhirnya dia menjala manusia. Tuh. Kristen progresif gimana kak? Udah ada tanggapan gue di Agatha 1. Sorry ngupil. Aduh banyak kali korongku. Cerita dikit host pada saat penciptaan langit dan bumi versi Mamat. Ada kapal yang lewat. Bunyinya gitu ya kan. But. Kapalnya Flying Dutchman ya. Aduh, ngupil dulu aku ya. Bentar ya. Nggak tahan kali aku mau ngupil. Sabar ya. Upil ini bukan titik kesadaran ya. Upil Agatha adalah Agatha kuteke ya. Nanti RT 6 kali. Upilku adalah aku. Ku adalah aku. Botol. Nyate dulu lah host. Nyate itu gimana tuh? Kalau bayi mati apakah udah diselamatkan? Ya, bayi mati itu masuk surga. Karena bayi begitu meninggoy, dia kan belum berbuat dosa. Apa yang mau dihakimi daripadanya? Ya masuk surga lah. Mau apapun agamanya itu pasti masuk surga. Ih banyak kali korongku. Botol itu apa kak? Botol itu ini. Mana ya? Bentar ya. Botol itu adalah ini. Botol itu ini. Ini namanya botol. Belum bisa nyate bro. Iya belum bisa lah. Kan ini apa namanya? Belum bisa komal ini nih. Multigas. Saitoni Rojim itu apa kak? RT 6D. Jadi kalau bayi tersebut yang sudah diazankan orang tuanya masuk surga juga kak? Iya azannya itu nggak ada gunanya kok. Diazan orang ngerti pun kagak itu anaknya. Anaknya kan belum berbuat dosa. Anaknya itu masih di bawah kuasa orang tuanya. Jadi anaknya itu nggak ngerti apa-apa. Banyak bet akunnya kak. Iya kak Serena soalnya kena ban terus. Ini udah akun yang keberapa? Di sorga bisa ngupil nggak sih? Nggak tahu. Karena hal kerajaan sorga bukan tentang makan atau minuman, bukan kawin mengawin, apalagi ngupil. Kak, spill suami masih di Korea sayang, masih gawe. RT 6 dibilang di upil ada setan. Ya iya, RT 6 itulah itu, upil-upil itu. Ih, 731 orang, aku curiga ini, aku udah takut nih kalau udah kayak gini ada yang nge-report. Kalau udah rame gini nih ngeri nih. Astaga. Kalian jangan lupa tap-tap sama follow ya. Follow Pak kita. Aduh. Beda setan dan iblis itu apa kak? Setan itu adalah nama. Jadi setan itu adalah malaikat yang jatuh ya, yang hendak menyamakan dirinya dengan Allah. Itu namanya setan. Nah, iblis itu adalah pengikut-pengikutnya. Itu. Kak, yang pagi 4:30 tadi ke Bennett. Iya. Nanti ya bentar lagi ya, sejam lagi nih baru kebuka Agatha Palermo 6. Nanti kalian aja gabung di situ ya. Kak jelasin mujizat jari mengeluarkan air. Tapi cewek pakai batu. Kayak kurang kerjaan ya, tangannya ngeluarin air. Tolong sok gerak teang hela batu rek kukumbah. Badai kacai. Mbak, jadi Baginda ini kacai make batu.
cai pakai batu. Padahal cai air ya kan. Mau ke air, mau ke kamar mandi tapi pakai batu, sok weh atuh mikir. Aduh, ngeraken. RT 6, RT 6. Gue bingung ya, itu tangannya insecure nggak sih waktu ngeluarin air tapi ada batu di tangannya? Harusnya insecure kan? Astaga. Bahasa Sunda bisa juga. Orang Sunda. Itu kenapa mama tiap turun celana, astaga, udahlah. Kakak bisa jelasin Imam Melkisedek? Udah tadi sayang. Melkisedek itu adalah tipologi dari Kristus. Itu. Jadi dia adalah teofani dari Sang Firman. Itu Melkisedek itu. Kan dia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Penjelasan tentang Melkisedek itu lengkapnya dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Ibrani 7. Nah, itulah. Melkisedek itu adalah firman yang berteofani atau kristofani. Itu Kak. Mana dari 3 batu yang spotaker? Ciumlah. Itu. Kalau Henok itu nabi. Henok itu nabi ya. Henok itu belum mati. Tapi Henok itu akan menjadi salah satu dari 2 saksi di dalam Wahyu 13. Wahyu 13 atau Wahyu 11 ya? Bentar. Wahyu 11 atau Wahyu 13? Elia itu menjadi saksi Allah menjelang hari datangnya Yesus kedua kali. Menjelang hari Tuhan. Tadi ya. 11. Wahyu 11. 2 saksi Allah. 2 saksi Allah itu adalah Henok dan Elia. Mereka itu memang belum meninggoy. Jadi di Maleaki dikatakan ya, Maleaki dikatakan menjelang harinya Tuhan, Elia itu akan menjadi saksi Allah. Nih, coba baca Maleaki 4 ya, harinya Tuhan tuh ya. Sungguh hari itu datang, menyala seperti perapian. Nah, ini di dalam Perjanjian Baru juga dikatakan hari itu akan tampak seperti nyala api. Nah, ini. Semua orang sombong dan semua orang fasik menjadi seperti jerami. Nah, ini penjelasannya di dalam Perjanjian Baru tuh. 1 Korintus 3 ayat 13 kalau nggak salah. Ya, hari yang datang itu akan membakar mereka, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan melompat seperti anak lembu lepas dari kandangnya. Nah, jadi orang yang selamat itu akan sama seperti orang yang keluar dari api, dimurnikan, gitu ya. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu, dan pada hari aku bertindak, firman Tuhan alam semesta. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya, baik hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang menghancur leburkan bumi. Tuh, jadi Henok itu bersama-sama Elia menjadi 2 orang saksi. Dua nabi ini dia itu disembunyikan di Firdaus, tapi itu tidak tahu di mana tempatnya. Diangkat ke langit, diangkat ke Uranon, tapi itu belum surga, karena perintis kita di surga itu baru Yesus Kristus beserta Bunda Maria. Bunda Maria itu udah berteosis ya di surga ya. Jadi nanti dia akan bersama-sama dengan Elia, Henok. Surga, Firdaus. Surga itu berbeda dengan Firdaus. Surga itu adalah Allah. Di mana kemuliaan Allah, disitulah surga. Jadi kemuliaan Allah itu adalah surga itu. Firdaus itu adalah tempat sementara kita sampai kita dibangkitkan oleh Yesus.
Firdaus itu sama dengan pangkuan Abraham. Bisa baca di Lukas 16. Ya, Lazarus yang ada di pangkuan Abraham itulah di Firdaus. Mana remote AC dingin sekali jadi. Kak, di surga ada tanah nggak? Surga itu kan kemuliaan Allah. Allah itu bukan tanah. Masa di surga ada tanah? Yang ada tanah itu di bumi, karena manusia itu berasal dari tanah. Adama itu artinya dari tanah. Merah. RT 6 harus tahu bahwa saksi itu penting agar tidak ada dusta. Iya, benar-benar. Di dalam Taurat Musa itu memang harus ada saksi. Jadi kalau Allah mereka mengatakan adalah Allahnya Musa, ya mereka itu harus menyediakan saksi. Jadi ketika nabi terakhir mereka, nabi Islam itu diutus, tidak ada saksinya, maka itu bukan pengutusan dari Allah. Kak, akun TikTok ada berapa? Banyak. Apa ini? Kakak, apakah benar di neraka kitab yang dibaca oleh iblis? Mana ada kitab dibaca? Waktu hari penghakiman, ya, kitab orang-orang yang hidup itu dibacakan. Kitalah itu yang ada nama kita terdaftar di dalam buku kitab kehidupan. Nah, kitab yang lain juga dibaca, yaitu orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Bukan dibacakan di neraka, bukan. Di sebelah kirinya Allah. Waktu hari penghakiman disaksikan oleh para kudus atau para rasul. Mau buat kapling di sorga, astaga. Nggak ada 72 bidadari di sorga, kakak. Nggak ada lah. Yang ada 72 bidadari itu di tempat gitu ya. Jelaskan. Bentar ya, ke toilet bentar. Nah, itu ada si Rex. Nah, itu ada si Rex itu yang mau ikut tuh. Aku nggak bisa sematin juga loh ini si Rex ini. Bosku, ikon itu seperti apa? Ikon itu adalah teologi dalam warna. Seperti ini, kita cekrek dulu. Nah, itu ikon. Seperti itu, cekrek ikon. Ya. Ih, banyak kali upilku. Ada iblis kayaknya di upilku inilah.
Katanya iblis bersarang di Upin. Awas ada Edis palsu. Oh, hati-hati ya. Ikon itu adanya ikan. Ikon itu pokoknya ikon kuiris. Kak, tadi ke kamar mandi bawa 3 batu nggak? Enggak dong, masa gue bawa batu? Insecure. Ini tangan gue ini punya mujizat ngeluarin air ya temen-temen ya. Jadi gue nggak perlu bawa batu, dan gue tuh nggak berkerudung juga. Seperti itu. Kak, katanya iblis bersarang di bulu kemalon. Astagfirullah. Nggak lain ya. Dia mah nggak dicuci. Apanya nggak dicuci? Kan tayamum. Aku tuh bertayamum, jadi itu ikon itu kurus, kudu. Semangat Agatha. Kayak nggak kenal aja aku siapa si Edis. Edis tuh kenal sama aku. Tah, rasakan. Kubisukan dia. Kak, kenapa darah Yesus dilambangkan dengan anggur di perjamuan? Apa karena Yesus mengubah air jadi anggur? Bukan. Jadi memang itu kurban curahan itu kan anggur. Jadi anggur itu apa ya, kalau aku bilang ya, anggur itu adalah tipologi dari darah Kristus. Roti itu adalah tipologi dari tubuh Kristus. Jadi dia mengatakan darah dan anggur itu adalah roti dan anggur itu adalah darah dan tubuhnya Kristus, karena warnanya merah gitu. Aku udah kirim nasi ayam Kak, nggak ada, masih lapar aku nggak mau dikirimin nasi ayam lah, aku pengennya beneran. Ada pula yang kirim-kirim I love you. Akhirnya kebaca juga. Maaci, kamu cantik. Apa? Tumpang tangan itu benarkah dilakukan HT Kak? HT itu apa HT? H dan T. Apa itu? Hantu. Apa sih HT? Jawab pertanyaan saya Mbak. Apa pertanyaanmu? Kak, katanya ada anjing yang masuk surga. Ada. Nih, room saya ini adalah surga. Biasanya sering ada corgi di room saya. Kenapa nggak dinaikin kadrun biar diangkut ambulan? Astaga Tuhan. Belum bisa koma. Maksud. Toh jelaskan dulu siapa sebenarnya orang Majus itu. Itu adalah raja dari timur. Dia Baltazar, Melchior, dan Gaspar. Bukan bukan Caspar ya, kayak nama restoran. Ya, itu adalah ketiga raja. Raja yang membawa persembahan kepada raja di atas segala raja, yaitu Kristus. Apa itu? Emas, kemenyan, dan mur ya kalau nggak salah mur. Emas, kemenyan, dan mur ya. Itu merujuk kepada ketiga persembahan mereka, makanya 3 itu. Yaitu melambangkan kalau emas itu untuk kerajaannya, imam itu kan diberikan kemenyan karena memberikan persembahan, dan mur itu untuk kenabiannya. Mur itu wangi-wangian ya, minyak wangi gitu, mur.